Selamat pagi semua, ku nantikan dirimu di depan kelasmu, menantikan kami. Guruku tersayang, guru tercinta, tanpamu apa jadi. Baik anak-anak, nampaknya sudah semua bergabung di Zoom ya. Oke, kita mulai. Baik, kita mulai pembelajaran pada pagi hari ini. Jadi ya, Bapak. Sebelumnya kita mulai berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Bapak pimpin langsung berdoa sesuai agama dan kepercayaan masing-masing. Silakan. Berdoa selesai. Selanjutnya, mari kita bersama-sama menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Indonesia tumpah darah di sanalah. Anak-anak, setelah menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya, mari kita memudayakan untuk berliterasi selama 3 menit. Anak-anak disilakan untuk membaca buku yang kalian gemari yang ada di sekitar kalian. Disilakan. Pak. Baik, Pak. Baik, Pak. Baik, Pak. Anak-anak, tadi kita sudah berliterasi bersama-sama membaca media yang kita gemari. Baik, di pagi yang cerah ini kita semua akan belajar tema 1 mengenai selamatkan makhluk hidup, subtema 1 tumbuhan sahabatku, dan pembelajaran 1. Adapun tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini yaitu akan Bapak tayangkan. Jadi tujuan pembelajaran di pagi hari ini yaitu yang pertama, dengan membaca teks tentang perkembangbiakan jagung, siswa mampu menemukan ide pokok dan informasi penting serta menyajikannya dalam bentuk diagram. Yang kedua, dengan bimbingan guru, anak-anak mampu mengembangkan ide pokok dengan menggunakan bahasa sendiri. Kemudian yang ketiga, dengan diskusi dan mengamati bunga dan gambar, siswa mampu mengidentifikasi perkembangan generatif, maksud Bapak perkembangbiakan generatif dan manfaatnya dengan benar. Kemudian yang keempat, dengan diskusi dan mengamati bunga, siswa mampu menggambarkan perkembangbiakan. Setelah anak-anak mengetahui tujuan pembelajaran pada pagi hari ini, Bapak akan menjelaskan bahwa kegiatan pembelajaran hari ini kita semua akan berkegiatan 5M, yaitu yang pertama mengamati, kemudian yang kedua menanya, yang ketiga mengumpulkan informasi, kemudian yang keempat menggeneralisasi atau menyimpulkan, dan yang terakhir mengkomunikasikan. Nah, anak-anak, kita bersama-sama akan mengamati foto yang Bapak tayangkan. Apakah sudah terlihat anak-anak? Sudah, Bapak. Sudah, Bapak. Sudah, Bapak. Sudah, Bapak. Apa yang dapat kita lihat dari gambar yang di slideshow? Coba dilihat. Apa yang dapat kita simpulkan? Apa manfaat tumbuhan bagi manusia dan hewan? Hewan, kalau tumbuhan buat hewan, hewannya bisa makan tumbuhan tersebut, misalnya rumput, Pak. Betul sekali Ayumi. Jadi tumbuhan itu sangat bermanfaat bagi manusia dan hewan. Manfaatnya dapat kita lihat sebagai berikut. Ini manfaat tumbuhan bagi manusia dan hewan. Yaitu yang pertama, betul yang dikatakan oleh Ayumi sebagai sumber energi bagi manusia dan juga bagi hewan.
Yang kedua, sebagai sumber vitamin untuk menjaga kesehatan tubuh. Nah, anak-anak coba tumbuhan apa yang dapat memberikan vitamin bagi tubuh kita? Bayam, Pak. Ye, Wortel, Bapak. Betul, Pak. betul, pinter sekali. Nah, kemudian yang ketiga, sumber oksigen untuk bernafas. Betul kan? Kita ketahui bahwa tumbuhan itu melakukan fotosintesis untuk menghasilkan oksigen. Yes. Kemudian yang keempat, mengikat air tanah. Nah, anak-anak sudah tahu kan bahwa kalau di suatu dataran tinggi tidak ada tumbuhan, maka apa yang terjadi kalau tidak ada tumbuhan? Kering. Iya, kering. Kemudian ada tanah Longsor. Ya, karena Longsor. tumbuhan itu berfungsi sebagai pengikat air tanah. Kemudian yang terakhir sebagai peneduh dan memperindah kehidupan di bumi dan sumber energi bagi hewan. Bagus sekali nih anak-anak Bapak sudah mau semuanya untuk berdiskusi, sudah mau menyampaikan pendapatnya. Sekarang anak-anak lihat dan amati di sekeliling kita. Tumbuhan apa saja yang bermanfaat bagi kita? Nah, coba dari Diantari, apa yang ada di sekeliling Diantari yang tumbuhan yang tentunya bermanfaat bagi kehidupan kita? Banyak, Bapak. Ada pohon jeruk. Oh, ada jeruk ya. Ini lagi. Ada pohon cermai. Ya, bagus sekali Dian. Jadi pohon jeruk, pohon cermai itu mengandung vitamin C yang tentunya sangat baik bagi kesehatan kita. Nah, selanjutnya anak-anak tahu tidak tumbuhan jagung? Tahu, Bapak. Tahu, Bapak. Tentunya tumbuhan jagung itu bermanfaat juga ya bagi kehidupan kita. Ada tidak di antara anak-anak yang memiliki tumbuhan jagung di sekeliling rumahnya? Tidak, Bapak. Tidak. Tidak, Bapak. Oh, Tapi saya pernah lihat, Pak. Oh, bagus ya Yumi. Jadi tumbuhan jagung itu merupakan salah satu tumbuhan yang juga bermanfaat bagi manusia. Tumbuhan jagung mengandung apa? Karbohidrat. Ya, betul sekali, pinter ya. Nah, tentunya anak-anak sudah tahu ya apa itu tumbuhan jagung. Lalu, apakah kalian sudah tahu bagaimana perkembangbiakan tumbuhan jagung? Belum, Bapak. Belum, Pak. Nah, untuk itu, anak-anak, mari kita semua masuk ke platform atau aplikasi Google Classroom, ya, Google Classroom kelas 6. Oke, anak-anak silakan masuk ke Google Classroom. Di sana Bapak sudah menyiapkan materi mengenai cara perkembangbiakan jagung. Nah, kemudian anak-anak di sana mengisi diagram Venn. Maksud Bapak mengisi diagram mengenai ide-ide pokok dari setiap paragraf. Oke, kita keluar dulu nih dari Zoom meeting ini. Baik, Pak. Baik, Pak. Selamat pagi semua, ku nantikan dirimu di depan kelas. Selamat pagi, Pak. Selamat pagi, Pak. Kita kembali bergabung di ruang meeting ini, di kelas virtual ini, untuk berdiskusi kembali dari tugas membuat diagram tadi mengenai bagaimana cara perkembangbiakan jagung. Baik, dari
diagram yang sudah kalian buat, Bapak ingin menunjuk beberapa anak. Apakah sudah bisa menentukan ide pokok dari masing-masing paragraf? Oke, coba Bapak tunjuk Anggun untuk menjelaskan Bapak. apa ide pokok dari paragraf 1. Baik Bapak, ide pokok dari paragraf 1 yaitu jagung merupakan salah satu tanaman yang dapat dijadikan bahan makanan pokok di berbagai negara. Salah satunya yaitu di Indonesia. Ye. Sekian Bapak. Berikan tepuk tangan untuk Anggun, Ye. Betul. Jadi ide pokok dari paragraf 1 itu seperti yang sudah dijelaskan oleh Anggun. Itu jagung merupakan salah satu tanaman yang dijadikan bahan makanan pokok di negara Indonesia. Coba Anggun, bisa tidak Anggun mengembangkan ide pokok itu menjadi kalimat-kalimat lain? Nah, coba dikembangkan Anggun sebisanya. Jadi jagung merupakan salah satu tanaman yang penghasil karbohidrat yang sangat diperlukan oleh tubuh manusia. Ya, betul sekali. Hebat Anggun. Nih, coba untuk paragraf yang kedua Bapak tunjuk nggih, Ayumi. Coba. Baik, Pak. Jadi ide pokok dari paragraf kedua yaitu seorang petani jagung memulai pembiakan tanamannya dengan menanam biji jagung. Nih, coba Ayumi kembangkan ide pokok itu menjadi kalimat-kalimat lain dengan bahasa sendiri. Jadi Ayumi, ide pokok yang Ayumi jelaskan tadi itu seorang petani jagung memulai pembiakan tanamannya dengan menanam biji jagung. Nah, jadi ide pokok itu dapat dikembangkan lagi, nggih. Jadi dengan bahasa sendiri, misalnya pertama petani jagung menanam biji jagung di lahan miliknya. Kemudian 1, 2, atau 3 hari ke depan akan mulai tumbuh tunas. Nah, seperti itu. Itu contoh pengembangan ide pokok. Bagaimana anak-anak? Sudah bisa? Sudah, Pak. Sudah, Oke. Pak. Jadi ide pokok itu merupakan kalimat utama atau pokok bahasan di paragraf itu. Jadi sebagian besar anak-anak Bapak sudah bisa menentukan ide-ide pokok dalam teks. Baik. Kemudian anak-anak, setelah kita membahas mengenai tumbuhan jagung, anak-anak di rumah pernah melihat bunga sempurna tidak? Bunga sempurna. Bunga sempurna Baik, itu, Bapak. oh baik, Dian bertanya, apa itu bunga sempurna Bapak? Jadi bunga sempurna itu adalah bunga yang memiliki bagian-bagian, memiliki organ-organ yang lengkap. Jadi bunga itu memiliki organ-organ yang sangat lengkap. Contohnya apa? Nah, Bapak membawa bunga apa ini? Nah, bisa dilihat. Kembang sepatu. Kembang sepatu. Iya, betul. Jadi bunga kembang sepatu ini merupakan salah satu bunga yang sempurna karena organ-organnya atau bagian-bagiannya sangat lengkap. Nah, mari kita cermati bagian-bagian bunga apa saja yang ada di sini. Bapak coba menayangkan gini lagi ya. Oke. Jadi bagian-bagian bunga itu terdiri dari yang ini disebut sebagai mahkota bunga. Nah, kemudian yang mana disebut sebagai benang sari? Benang sari itu yang di
sini ada serbuk-serbuk sarinya juga. Oke, anak-anak bisa melihat. Kemudian ada putik. Yang mana sih namanya putik? Ini, Niki. Ini yang namanya putik ya. Putik itu organ reproduksi tumbuhan apa, anak-anak? Betina. Bisa, Bapak. Iya, betul sekali Ayumi. Jadi putik itu merupakan organ reproduksi tumbuhan betina. Betina. Nah, sedangkan benang sari adalah organ reproduksi untuk tumbuhan Jantan. jantan. Nah, di bunga itu juga sudah ada bakal biji. Di sini di dalamnya ada bakal biji. Dan juga ada kelopak, dasar bunga, tangkai bunga, dan sebagainya. Yang perlu kalian ketahui itu, yang sangat penting itu putik, benang sari, mahkota, bakal biji, dan kelopak. Oke. Anak-anak semuanya sudah mengetahui bagian-bagian alat reproduksi tumbuhan. Selanjutnya, mari kita berdiskusi. Apakah yang kalian ketahui tentang reproduksi dari tumbuhan? Bagaimana cara tumbuhan itu bereproduksi? Produksi. Kawin dan tak kawin. Ya, betul sekali. Nah, sekarang kita semua membahas mengenai cara perkembangbiakan tumbuhan yang maksudnya yang kawin secara generatif. Generatif. Diawali dengan adanya Penyerbukan. Ya, oke. Baik anak-anak, sekarang kita semua berdiskusi mengenai bagaimana sih cara tumbuhan berkembang biak. Jadi tahap-tahapannya itu bagaimana? Kita semua berdiskusi di WhatsApp grup kelas 6. Ya, anak-anak, sambil kita beristirahat juga. Iya, Bapak. Oke. Baik, Pak. Sebelum kita keluar dari Zoom ini, Bapak ingin setelah kita berdiskusi di WhatsApp grup, kalian semua menggambar bagian-bagian dari bunga tadi, bagian-bagian dari bunga. Kalian bisa mengamati bunga yang ada di sekeliling kalian dan juga atau mencari di internet. Kalian gambarkan di buku tulis, nggih. Boleh diwarnai. Ya, Pak. Nanti gambarnya itu dikirim di WhatsApp grup, ya. Ya, Pak. Oke. Silakan anak-anak bisa meninggalkan Zoom meeting. Pagiku cerahku, matahari bersinar, ku gendong tas merahku. Selamat siang anak-anak. Selamat siang, Bapak. Bapak. Oke, jadi kembali kita bertemu di Zoom meeting ini untuk mempresentasikan tugas yang telah kalian buat tadi, yaitu membuat apa? Buat diagram. Diagram. Ya, diagram Venn perbedaan dua negara di Asia. Negara. Oke. Bapak sekarang menginginkan satu orang di antara kalian untuk mempresentasikan diagram Venn itu. Oke, siapa yang mau? Saya, Pak, Anom. Oke, silakan Anom. Perbedaan negara Malaysia dengan Singapura. Kalau di negara Malaysia ada patung Dewa Marungga. Sedangkan di Singapura ada patung singa yang mulutnya mengeluarkan air namanya Merlion. Dan persamaannya antara kedua negara tersebut ada etnis Melayu, Tionghoa, dan India. Oke. Sudah, Pak? Wih, hebat sekali Anom ya. Sudah bisa membuat diagram Venn mengenai perbedaan dan persamaan dua negara di ASEAN. Berikan tepuk tangan untuk Anom ya. Oke.
Jadi betul apa yang disampaikan oleh Anom. Perbedaan dari dua negara Malaysia dengan Singapura itu ada apa? Di Malaysia ada patung Dewa Marungga, sedangkan di Singapura ada patung singa yang mengeluarkan air. Betul, disebut sebagai Merlion. Nah, persamaannya itu di kedua negara itu ada etnis yang sama, yaitu ada etnis Tionghoa, ada etnis Melayu, ada etnis India, dan etnis-etnis lainnya. Wah, jadi di pembelajaran hari ini anak-anak semua sudah aktif ya, sudah menyampaikan pendapat, sudah mau bertanya. Jadi tepuk tangan untuk kita semua. Di akhir kegiatan ini, kita semua sudah belajar tadi di awal, kita mempelajari mengenai bagaimana sih cara perkembangbiakan tumbuhan dan alat-alat reproduksi dari tumbuhan. Nah, yang kedua, kita belajar mengenai ide pokok. Nah, dan yang terakhir, kita mempelajari perbedaan dan persamaan sosial budaya negara-negara di ASEAN. Jadi anak-anak silakan mempelajari kembali di rumah ya. Di akhir kegiatan, mari kita bersama-sama menyanyikan lagu Merah Putih, lagu Bali. Ya, kita menyanyi bersama-sama. Merah putih. Anak-anak, sekian pembelajaran kita di hari yang ini. Semoga apa yang telah kita pelajari bermanfaat ya untuk kita semua. Di akhir kegiatan, mari kita berdoa menurut agama. Berdoa selesai.